Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi dhabil kiram. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang salat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada semalam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta yang telah mengantarkan waktu kita untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersimbah peluh untayan air mata, berperasan keringat, banting tulang untuk memperjuangkan akidah Islam, untuk memperjuangkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring bahu seayun langkah dalam membantu perjuangan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sadari, kita pahami hamba Allah, syariat Islam, akidah Islam sudah mulai digerogoti oleh kaum-kaum yang minoritas dan mulai obrak-abrik oleh kaum-kaum yang mayoritas itu sendiri. Semoga tidak termasuk kita yang berada di bawah atap Masjid Raudhatul Jannah Al-Awi yang kita cintai. Yang kita hormati Imam Syekh, guru kita bersama. Yang kita hormati panitia pembangunan, pengurus masjid, panitia Ramadan, jamaah sidang solat tarawih dan isya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap rumahmu dalam waktu yang engkau ijabah doa, yakni bulan suci Ramadan, yakni malamnya Ramadan. Malam ini kami meminta di bawah atap rumahmu yaitu Raudhatul Jannah, kumpulkan kami seperti malam ini ya Rabb dalam syurgamu kelak, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang silun adun ado umi yang lentuan pemulia. Dalam sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah firman-Nya yang sering kita dapatkan dan sering kita baca, diciptakan manusia ini dalam kondisi sebagus-bagus bentuk, fi ahsani taqwim, tertera jelas dalam firman-Nya Allah surah At-Tin. Bagaimana maknanya hamba Allah
Di satu sisi Allah menciptakan kita sebagai khalifah. Allah memberikan kita akal. Dengan akal itu kita akan mampu merubah hutan belantara menjadi gedung mercusuar. Dengan akal itu manusia mampu menciptakan partikel terkecil yang bernama atom. Dengan akal itu pula manusia yang melata-lata di atas bumi, dengan kepandaiannya mereka mampu terbang melampaui angkasa luar di sana nantinya karena akal yang diimplementasikan dalam kehidupan. Bahkan manusia ini mampu menciptakan sebuah alat elektronik yang paling canggih yang sering digunakan oleh tangan siapapun, gadget dan komputer yang mana itu diciptakan oleh akal manusia. Dengan akal ini akan mampu mengantarkan manusia menjadi seorang khalifah, menjadi seorang manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada seorang malaikat. Siapa beliau? Tertera jelas namanya, manusia yang dimuliakan di bumi sekaligus diharap kepergiannya oleh langit, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang beliau raih, ke derajat yang tinggi yang beliau gapai karena satu hal, mengedepankan akal dan akhlak. Nafsu berada di belakang sehingga lebih mulia beliau dibandingkan malaikat lainnya. Yang selanjutnya hamba Allah. Di sisi Allah memberikan kita akal, di sisi Allah memberikan kita kepandaian, di sisi Allah memberikan kita pemikiran yang luar biasa brilian. Allah membebankan kepada manusia itu hawa nafsu yang mampu mengantarkan mereka ke lembah kebiadaban, yang mampu mengantarkan mereka dalam sungai kejahatan. Kalau nafsu itu yang senantiasa kita kedepankan, akan lebih bejat kita dibandingkan seekor binatang. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu menempatkan dirinya sebagai manusia yang diberikan akal, dikedepankan hak nafsu dalam kehidupannya, akan terjadi pembunuhan, bersimbah darah, kemaksiatan demi kemaksiatan akan mampu ia lakukan apabila nafsu dikedepankan, akal berada di belakang. Maka kesempurnaan kita hamba Allah gepejat oleh Allah selaku manusia yang gebuh akai dan gejuk hawa nafsu. Kita yang menang hari ini adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, memunculkan akal dalam kehidupan kita. Kenapa Ustaz itu dibahas malam ini? Korelasi dengan ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Ibadah Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca, di mana Allah berpesan ujung ayatnya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian itu bisa terwujud? Karena ibadah dalam bulan suci Ramadan adalah ditafsirkan ayat tersebut oleh Imam Ibnu Katsir. Tujuannya adalah zakiyatun lin nafsi, untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati, untuk membersihkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang melekat pada pribadi kita, sehingga itu semua hilang hamba Allah. Lahirlah pribadi manusia yang mengemban nafsu mutmainnah, yang mengedepankan akal dalam kehidupan mereka. Kiban penciptaan nafsu dan akal. Wate nafsu dicipta, wate akal dicipta, dua-duanya dihadapkan di hadapan Allah. Diperintahkan kepada akal maju beberapa langkah, akal menurut dan tidak membantah. Disuruh mundur, akal pun mundur. Saat dinyatakan pernyataan tersebut, dianjurkan, disuruh kepada nafsu, maka yang dilakukan oleh nafsu berbalik daripada perintah yang dianjurkan oleh Allah. Ya nafsu, engkau maju, dia mundur. Engkau mundur, dia maju. Sehingga dilemparkan nafsu tersebut dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, usai beribu-ribu tahun dibangkitkan kembali. Ditanyakan oleh Allah, man anta wa man ana, siapakah engkau dan siapa saya? Tanpa terasa, tanpa memikir panjang, nafsu menjawab, ana wa anta. Saya, engkau. Tidak ada hubungan engkau dengan saya. Demikian dijawab oleh nafsu. Setelah hal tersebut dikemukakan oleh nafsu, diambil oleh Allah, gecok nafsu, geti dalam neraka yang
Hana gejuk makanan, gecabut nikmat terus oleh Allah Ta'ala getik dalam neraka tersebut. Usai puluhan ribu tahun dibangkitkan oleh Allah, ditanyakan kepada nafsu, ya nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa saya? Ya Allah, dulu engkau campakkan saya dalam neraka yang biasa, saya tidak kewalahan. Kali ini saya tidak sanggup menahan lapar. Saya harus menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku sebagai hambamu. Artinya apa hamba Allah? Dari cerita singkat penciptaan nafsu itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa nafsu itu akan terkekang dengan ibadah puasa lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Tengku nyo punah. Nafsu itu akankah bisa dibunuh? Nafsu itu akankah bisa dihilangkan? Nafsu itu akankah bisa dibinasakan? Jawabannya hamba Allah, tidak bisa. Nafsu itu sudah kodrat kita sebagai manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad punya nafsu sehingga beliau menikah. Siapapun yang diciptakan oleh Allah wujudnya sebagai manusia diberikan akal dan diberikan hawa nafsu. Orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, nafsu amarah yang kita dapatkan di kebanyakan orang saat bulan suci Ramadan, sedikit cepat marah, tenggengnya luar biasa, bahasa Aceh bengek cukup bagah berat, sehingga nafsu amarah yang berjalan di depan, akal berada di belakang. Orang-orang yang mampu mengedepankan akal, nafsu amarah dikebelakangkan, tenggelam nafsu amarah, berubah menjadi nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr di penghujungnya. Apa kata Allah? Kalau kita sudah berubah dari nafsu amarah berubah menjadi nafsu lawwamah, dari nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah, Allah memanggil kita dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat yang ujung yang kita harapkan dalam kehidupan itu Allah utarakan dalam ayatnya. Apa maknanya hamba Allah? Saat jiwa yang tenang, saat nafsu mutmainnah sudah ada dalam pribadi kita, menjadi orang yang akhlaknya luar biasa, yang santunnya luar biasa, yang sopannya luar biasa, dengan tetangga tidak pernah bermasalah, dengan sanak keluarga tidak pernah bermasalah, dengan orang tua tidak pernah durhaka. Mereka yang mengemban nafsu mutmainnah dipanggil oleh Allah, jadikan dirimu sebagai hambaku, kata Allah, yang berhujung dengan kalimat yang kita tunggu-tunggu, hamba Allah, fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku, kata Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang sudah mengemban, yang sudah ada dalam pribadinya nafsu mutmainnah. Kapan itu akan terwujud, wahai Ustaz Tengku? Pajan atanyan akan terwujud. 22 urat Ramadan terpampang jelas di depan mata, di mana di situ kita latihan demi latihan, dengan ibadah, dengan ubudiyah, dengan aktivitas yang berbaur positif kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan selama 22 hari ke depan hamba Allah. Insya Allah di penghujung Ramadan nantinya akan terbentuk pribadi kita menjadi orang yang termasuk dalam nafsu mutmainnah. Bek sampai rugo tanya orang syiklah, orang watehan mampu menikah karena hana harta, katruh syarat untuk menikah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapapun yang sudah kecukupan, yang sudah mapan, yang sudah siap, hendak dia menikah. Tetapi yang tidak mampu, fa'alaihi bisyam, maka diwajibkan di atas mereka untuk berpuasa. Artinya untuk mengendalikan syahwat, untuk mengendalikan nafsu dengan ibadah puasa. Puasa yang kagejuk oleh Allah Ta'ala satu sisi adalah untuk melatih diri kita mengontrol dan mengawal hawa nafsu. Yang kedua, hamba Allah, pesan dari Abi Gureh kita bersama Imam Syekh Nerpegah sampaikan Tengku Taufik menyangkut dengan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Dalam sebuah ayat surah Al-Maun pada minit yang sampaikan, dalam ayat tersebut dijelaskan implisinya adalah Allah nekut bersedekah ligata dari rezeki yang dijauh oleh Allah Ta'ala, dari rezeki yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala,
dari harta yang gejo oleh Allah Taala. Baik sampai dua orang tu wate katru ajai iza ajalum musamma wate tru ajai gejo oleh Allah Taala. Kam rumpok bertanya dengan kematian watenyen baru takun fayaqulu menyeandaiji meyahanan paakhir hudep long menyahan laula akhartani ila ajalin qarib menyahanan paakhir hudep long kepada mati yang cukup tau fa asaddaqa maka lun akan lun bersedekah. Siapa yang berkata demikian? Orang-orang yang berada di bawah batu nisan. Siapa mereka? Orang-orang yang kahanali nyawa terpisah dengan tubuhnya. Di sana mereka baru menyesal. Orangnya tanya yang menteng nah hino menteng udip. Dalam bulan Ramadan saboh kasumbang akan gebalak 10 kali lipat. Bahkan sirtu orang syiklun. Lebih-lebih orang yang bi makanan anak yatim, yang bi makanan orang-orang yang berbuka puasa. Ibadah puasa ini tidak hanya mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang beramal soleh, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Di sisi yang lain adalah ibadah puasa ini untuk memberi pesan pelajaran kepada kita kiban pet gop tip urau hanai pajuh bu anak-anak yatim, orang fakir miskin yang tiap harinya mereka berpuasa tidak tahu kemana mencari sesuap nasi. Hari ini kita merasakan kelaparan yang pernah dirasakan oleh mereka, sehingga uronyo bersadar legdanyo ada harta sebagaimana yang diumumkan oleh panitia tadinya. Luar biasa Masjid Raudhatul Jannah ini, apresiasi orang-orang untuk berinfak khususnya di bulan suci Ramadan ini patut dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita, kesimpulan di akhir paparan ini hamba Allah, semoga kita menjadi pribadi yang tidak mengemban hawa nafsu dikedepankan dalam kehidupan, akan tetapi akal yang di depan, nafsu berada di belakang, sehingga tanpa terasa nafsu yang tadinya amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah yang berhujung kita dimasukkan dalam surga oleh Allah. Yang kedua hamba Allah, gencarkan niatmu untuk berinfak, bersedekah, memberi berderma di bulan suci Ramadan untuk siapapun yang membutuhkannya. Jangan sampai kita menyesal nantinya saat nyawa sudah terpisah dengan raga kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.